Kita mulai ya. Sampai jam 12 malam. Semangat aja, selesai udah. Semangat. Tidur sampai siang pulang saya. Kalau itu sampai subuh aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk hal yang mendasar dari masalah i'rab ini harus kita pahami, yaitu berubah atau tidaknya harokat pada kata tersebut. Kalau fi'il, kalau isim kan isim mabni ada berapa jenis? Ada 7. Kalau fi'il ada nggak yang mabni? Fi'il itu hampir semuanya fi'il madhi, fi'il madhi semuanya nggak bisa berubah harokat akhirnya. Antum bisa misalnya zahaba, kalau saya pergi fi'il madhi, saya telah pergi. Zahab itu bisa nggak saya telah pergi? Zahabatu nggak bisa. Atau zahabata atau zahabta bisa atau tidak? Nggak bisa. Jadi memang sudah paten seperti fi'il madhi, ya sampai kapanpun tetap seperti itu harokatnya. Antum nggak bisa rubah-rubah. Yang kedua yang pasti mabni adalah fi'il amr. Fi'il amr saja gitu ya. Bagaimana dengan fi'il amr semuanya apa? Fi'il amr semuanya mabni. Anta izhab, antuma izhaba, antum izhabu, sampai antunna izhab. Baik. Kemudian kalau fi'il mudhari ada nggak yang mabni atau semuanya mu'rab atau nggak ada yang mu'rab? ada Atau udah khatam. Fi'il mudhari yang mabni ada dua sama antuna untuk bisa Bunda sama antuna itu yang mabni. Contoh yazhabu wa yazhabu ma yazhabani. Dua dhamir yang mabni di fi'il mudhari itu hanya antunna dan antuna. Hunna yazhabna, antunna tazhabna. Tapi yang lainnya huwa yazhabu. Bisa enggak huwa yazhab? Bisa. Atau huwa yazhab dan disukun. Bisa atau tidak? Sangat bisa. Kemudian mereka berdua yazhabani, bisa nggak huma yazhaba, nunnya dibuang? tidak bisa. Oh iya tadi sih. Iya. Atau hum, misalnya hum yazhabuna, bisa yazhabu, Bisa. jadi nunnya dibuang bisa. Kemudian saya pergi azhab, bisa nggak azhaba? Bisa. Azhababi bisa, atau azhabbi bisa. Makanya itu nanti kaitan dengan mabni dan mu'rab. Sekarang yang dikuasai isim dulu. Kalau fi'il itu gampang, yang penting hafal dhamir, antum tandai saja. Mudhari yang mabni itu cuman guna dan madhi semuanya mabni, kemudian amr semuanya mabni. Dan di fi'il mudhari ini satu lagi yang mabni kalau bergabung dengan nun taukid. Tazhabanna. Baik. Khonifillah azanallahu wa iyyakum. Kita kembali ke sini. Di isim ini harus dikuasai dulu karena banyak itu. Kalau fi'il dikit, isim harus dikuasai. Isim mu'rab tadi ada berapa? 9. Kalau isim mabni 7. Nanti kalau misalnya ada yang menyebutkan 6 dan sebagainya, silakan. Berarti lebih sedikit. Nah, di sini sebelum kita mengenal marfu'atul asma, mansubatul asma, majrurul asma, maka kita harus hafal dulu mu'rab dan mabni pada isim. Jenis-jenisnya tadi. Kalau sudah coba ditutup. Kita mau murojaah untuk yang mabni dulu.
Ada yang mau hafal? Hafal semua. Pertama, yang masuk dalam isim mabni apa? Semua domir. Domir itu dia mabni, huwa, nggak bisa jadi huwu atau huwi, nggak bisa. Jelas ya? Harokat wawunya fathah sampai kiamat tetap fathah. Mau antum masukin huruf jar, mau antum masukin huruf apapun, dia nggak akan bisa jadi huwu atau huwi. Tetap huwa. Begitu juga dengan anak. Anak nggak bisa jadi anai dan sebagainya, tetap anak atau kasroh tidak bisa. Ini. Kemudian yang kedua, selalu isim dhamir apa? Isim isyarah. Isim isyarah itu untuk menunjuk. Menunjuk apa? Menunjuk benda. Isim isyarah dibagi menjadi Jadi dua, isim isyarah apa? jarak dekat. Lil qaribi wa lil ba'idi. Jadi untuk isim isyarah jarak dekat dan untuk isim isyarah jarak jauh. Nah, isim isyarah jarak dekat itu hadza, hadhihi, haula'i. Kemudian yang muannas hadhihi, hatani, satu lagi haula'i. Kemudian yang jarak jauh, yang muzakkar zalika, tanika, ulaika. Tanika atau apa? Yang musanna. Yang musanna dua. Kalau muannas perempuan, musanna dua. Zalika dia laki-laki, itu laki-laki. Zalika rajulun, itu laki-laki. Kalau dua laki-laki, itu dua laki-laki. Bahasa Arabnya rajulan. Isim isyarahnya di situ kan sudah disebutkan. Disebutkan atau enggak? Sudah disebutkan. Kalau nggak disebutkan bisa antum melihat di dulu pelajaran jilid 1 di pelajaran ke 14. Pelajaran 14. Pelajaran 14. Itu sudah anak terangkan. Kemudian yang ke selanjutnya ulaika. Kemudian tilka muannas. Musannanya apa? Dua perempuan. Kalau jamaknya kan sama, ulaika. Iya. Jadi untuk musanna apakah muzakkar dan muannas sama? Coba ada yang mau nyari salah satu? Salah satu nyari. Googling biar cepet enggak apa-apa. Musanna isim isyarah lil ba'id, dua untuk isyarah yang jarak jauh. Di pelajaran jilid 1. Kamu sudah ketemu? Hadani, haulai, hadhi, hatani. Yang jarak jauh. Zalika. Zalika. Ulaika. Tilka, tanika. Ini dua nih. Ini jamaknya, ini makanannya, ini perutnya. Hatani. Talika. Talika. Enggak, yang muzakkar muannas. Dua-duanya. Muzakkar zalika. Musannanya Misalnya talika. talika. Kemudian ula. Ulaika itu muzakkar muannas. Yang muannas ulaika ta
tadi Talika. dan ulaika. Isim isyarah ini meskipun cuma sedikit, penggunaannya harus pas. Jelas ya? Dia mau nanti dalam kalimat posisinya di awal, di tengah kalimat, maka tetap harokat akhirnya tidak bisa Berubah mabni. haza. Mau sampai kiamat tetap haza. Mau antum taruh tengah kalimat tetap haza. Jelas ya? Baik. Yang ketiga isim apa? Mausul. Mausul. Isim mausul itu pertama Sambung. isim sambung. Untuk yang muzakkar Alladzi. alladzi, terus Aladani. hmm? Aladina. Alladzina Kalau yang muannas allati Alati. Alatani. hmm? Alati. Atau alan. Alati. Allati atau allai. Ya, tinggal. Untuk menyambung kata sebelumnya dengan kata setelahnya, ini namanya isim Mausul. Yang keempat Istifham. istifham. istifham Ya pastinya ini kaitannya dengan kata tanya yang misalnya man dan sebagainya, hal dan seterusnya. Ini juga harus kita hafal. Kemudian yang kelima ba'du dzuruf. Contohnya musir kemudian contoh lain yang nggak bisa berubah harokatnya al-ana. Ada lagi? Nggak ada. Sebenarnya kalau antum mau cari ada saja. Nah di pelajaran jilid 2 kemarin yang kelas malam sudah dapat. Sudah dapat contoh-contoh. Baik. Selanjutnya yang keenam Asmaul af'al. asmaul af'al, isim-isim yang bermakna kata kerja. Kalau antum bandingkan dengan kitab lain, di Rustul Gua itu cuma dikit. Contoh misalnya amin, apalagi di situ uf, amin, semoga Allah mengabulkan. Uf, diamlah. Uf, gitu ya, gitu. Kemudian contoh lain, kata kalau di situ ada 3 kalau nggak salah. Di Rustul Gua nggak ada. ada yang kemana iya hati Hati, baik. Ya, amin. Hati. Tapi sebenarnya hati itu kan artinya berikanlah kepadaku. Sebenarnya nggak cuma fiil amr hati saja. Nanti ada fiil, boleh ada fiil madhi yang mereka itu aslinya secara hukum isim, tapi secara makna fiil kata kerja. Jadi bukan kata benda. Makanya bisa dikasih, makanya bisa ditanwin kayak amin dan sebagainya. Kemudian kemudian hati bisa. Baik. Dan yang terakhir Adat al-murakkab. al-adad al-murakkabah. Bilangan apa? Belasan. 11, 12 sampai 19. 20 bukan ya? 20 itu masuk bilangan Ini puluhan. hmm? Apa sih namanya? Bilangan al-fadhul uqud. Ya, al-fadhul uqud. Kalau yang puluhan ditambah satuan namanya al-adad Al-murakkab. hmm. Adat mau al makhluk ma'tufah. Baik, asal. Maka ini harus hafal. Bilangan yang belasan saja yang mabni, lainnya nggak mabni, bisa berubah harokatnya. Jelas ya? Kalau yang mabni, antum jangan bingung-bingung. 15 buku, apa ya bahasa Arabnya? Khomsatu asyara kitabun atau kitaban. Ya. Maka ini salah. Harokatin semua dengan fathah, satuan dan belasannya. Asyara belasan kan? Khomsata satuan. Khomsata asyara kitaban. 15 buku. Jadi simple.
Jangan ragu untuk al-adat al-murakkabah, yaitu bilangan belasan. Nah, ini kalau disebutkan di kitab itu hanya 7. Kalau di kitab lain mungkin lebih, sekali lagi kita maklumi gitu ya. Dan tetap antum yang 7 ini harus hafal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mabni dan mu'rab harus hafal jenis-jenisnya, nggak bisa ditawar. Nggak hafal nggak apa-apa. Nanti gampang hafalnya di akhir. Wah, ini beratnya. Kenapa? Karena nanti kita nggak bisa memahami kesini. Jelas ya? Ntar kalau ketemu misalnya ba'du dzuruf, sebagian dzorof, keterangan, karena kita nggak tahu masuk mabni atau mu'rab, akhirnya kita harokatin ngawur. Atau kita misalnya ketemu dengan si mausul, kata sambung, alladzi dan sebagainya, kemudian kita pakai al-lazai dan seterusnya, atau al-lazu, maka ini tidak bisa. Tetap sebagaimana asalnya seperti itu. Kuncinya, makanya dari dulu Anda sampaikan, mabni itu hafalin dulu, lainnya pasti mu'rab. Nah, mu'rab itu kalau diringkas lagi jadi yang 9 tadi. Jelas ya? Mu'rab itu apa? Bisa berubah apanya? Katanya. Ya, kata-katanya bisa berubah, entah harokatnya atau yang lain. Jelas ya? Baik. Sampai sini bisa dipahami? Yang dua ini paling inti sebelum kita masuk ke sini. Sebelum masuk ke yang tadi. Masuk ke sini. Jujur, yang belum hafal mu'rab dan mabni, pembagian atau jumlahnya, ada berapa jenisnya, apa saja dan sebagainya. Berkawan terakan ini mudah-mudahan connect kalau sudah paham. Insya Allah hari ini apa? Soal hari ini. Hari ini. Jadi hafalnya, pahamnya dibawa ke Cikarang gitu. Jadi kalau nggak dibawa bahaya. Harus ke sini terus beribadah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke al-marfu'atu minal asma. Kalau nanti ada waktu, masih ada waktu sisa, ini sebagaimana yang Anda janjikan, rencana kita latihan membaca kitab. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, berarti minimal antum tahu tanda kedudukannya. Jelas ya? Harus benar-benar minimal cirinya lah. Dan alhamdulillahnya di sini sudah kasih contoh al-marfu'atu minal asma'i. Al-marfu'atu artinya apa? Isim yang marfu. Rofa'nya isim. Atau isim yang rofa dalam sebuah kalimat atau bahasa Arabnya jumlah. Yang jadi contoh di situ semuanya sudah berbentuk kalimat mufidah, jumlah mufidah. Kalimat yang sudah memiliki arti bisa dipahami. Jelas ya? Baik. Coba kita lihat satu persatu. Isim yang rofa. Kita lihat satu persatu dari sini. Kan yang pertama, antum harus kenal rofa'nya dulu. Sekali lagi, rofa itu kedudukan atau jenis? Jenis. Kedudukan. Kedudukan. Rofa. Kalau yang jenis dalam isim Isim. ada berapa? 9. 9. Pertama, Isim Ismu domir. mufrad. mufrad. Kedua, Sana. Sana. Yang mudzakkar salim. Yang muannas salim. Yang taksir. Isim Isim manqus. Isim Isim manqus. manqus. Asmaul khamsah. Nah, ini harus hafal ya. Kenapa? Nanti kita masukin. Pertama yang rofa. Kita lihat nanti dalam contoh. Rofa atau isim kalau sudah bentuk dalam kalimat. Ya. Misalnya ini jumlah kata, ya. Atau kata 1, kata 2, kata 3, kata 4. Nah di sini ada isim. Di sini isim. Nah isim
Ini sudah tadi kalimat Sempurna jumlah isimnya. Isim ini antum pahami kedudukannya sebagai apa di sini dalam kalimat sempurna ini. Paham ya? Nah, melihatnya dari sini. Kalau dia rofa, lihatnya di sini. Apakah masuk nomor 1, nomor 2 mubtada dan khobar? Atau yang ketiga, apakah dia di sini isim itu isim kana? Apakah dia itu di sini sebagai ina atau sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il? Tapi di sini ini kan sekali lagi kedudukannya gitu ya. Bukan jenisnya. Masalah nanti isim mufrad. Ini isim mufrad. Kedudukannya Sebagai apa? iya mubtada, maka dia harus rofa karena mubtada. Tapi bisa nggak isim mufrad di sini antum ganti dengan jamak? Bisa nggak? Bisa. Boleh, tapi di sini nanti otomatis berubah. Misalnya di sini antum ganti mudarrisuna, tullabu, tullabun dan seterusnya. Jelas? Paham nggak maksudnya? Bisa. Atau masih bingung? Sebagai khobar. Jadi Dari mau kedudukannya ya. gimana? Dari kedudukannya dalam jumlah isimnya itu. Kedudukannya kalau di sini ternyata rofa, isim di sini ini rofa, antum cari salah satu dari 6 ini. Iya. Apakah dia itu rofanya di sini karena sebagai mubtada atau karena sebagai khobar, karena sebagai isim kana atau sebagai khobar inna atau sebagai fa'il atau naibul fa'il. Paham ya? Iya. Jadi rofa itu di 7 di 6 ya Ustaz? Ada Hanya di antara kedudukan ini. Kedudukan Tidak. sebagai mubtada, kedudukan sebagai khobar, kedudukan sebagai isim kana, khobar inna itu namanya kedudukan. Nah, semuanya yang 6 ini dihukumi rofa wajib. Enggak boleh nasab. Mubtada rofa harus Rofa. Bisa nggak jadi nasab? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena dia sudah paten dengan kedudukan rofa. Jelas maksudnya? Iya. Nah, mudah-mudahan antum paham. Kalau ini connect, insyaallah Simkana jadi khobar. tinggal nanti dihafal. Khobar. Intinya kedudukan rofa itu cuma ada di 6 Betul. tempat itu Ustaz ya. Kalau mau apakah cuma 6? Ada sebenarnya tambahan 4 namanya tawabi. Di situ nanti disebutkan tawabi. Baik, tawabi itu anak foto enggak? Nah ini tawabi itu naat. Pertama naat. Ya. Dia bisa rofa, mansub, majrur. Taukid. Kalau posisinya sebagai naat, sebagai sifat, maka dia tergantung kalimat sebelumnya, kata sebelumnya. Kata sebelumnya rofa, maka naat ini harus ikut Rofa. Yang sebelumnya ini mansub, di sini harus Mansub. mansub. Yang kedua taukid, taukid itu penekanan dalam sebuah kalimat. Ini menekankan kalimat tersebut untuk orang lain biar jelas informasinya. Ini namanya taukid. Nah, taukid ini juga sama. Taukid ini biasanya ngikutin yang sebelumnya. Gitu ya, ngikutin yang sebelumnya. Nanti kita jelaskan. Sampai sini ya, paham ya? Baik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga atau ketiga kalau dia jadi atof bisa rofa, bisa masuk, bisa majrur. Enggak mesti rofa saja atof itu. Atof itu apa? Huruf sambung. Wah, dan jadi kalau misalnya kita ngomong, saya memukul Muhammad dan Ali. Saya memukul, saya pelaku. Memukul fi'il. Yang dipukul atau maf'ulnya siapa? Muhammad harokatnya harus Muhammad dan fathah. Maka kalau antum tambahi enggak cuma Muhammad, wa aliyun atau wa aliyan. Aliyan, karena ngikutin. Jelas ya? Ngikutin Muhammad.
Jadi yang dipukul itu antum boleh menyebutkan Ali saja atau Muhammad saja. Kalau dua-duanya semuanya harokatnya harus sama. Dan antum harus selingi huruf-huruf ini. Wah. Jelas? Insya Allah. Dan Atau ada yang bingung? Intinya yang ropa itu di 6 tempat itu. Tidak Yang lain tempat saja. penting Tambahannya itu. cuma ini. Tambahannya Namanya mengikuti pertama naat, kemudian taukid, ketiga atof, dan keempat badal itu pengganti. Nanti kita pelajari setelah semuanya selesai saja, gitu ya, biar antum nggak bingung. Karena ini contohnya, coba antum lihat dari tadi, contohnya banyak banget dan kok kayak mirip ya. Ini maksudnya naat atau apa? Taukid dan seterusnya. Jelas? Insya Allah. Baik, kembali lagi ke situ yang paling atas ya. baru. Nah, kembali ke sini. Anak ulangin sekali lagi. Kalau nanti antum menemukan kalimat sempurna, kok ada isim atau mau di tengah sini atau di tengah sini, di awal sini atau di tengah sini. Ini isimnya itu sebagai apa, yang ini isimnya sebagai apa, ini sebagai apa. Kalau ternyata rofa semuanya, berarti antum kemungkinan cuma ada 6 ini doang. Entah isim yang pertama jadi mubtada, isim ini jadi khobar, isim ini jadi majrur, isim ini jadi misalnya fa'il atau yang lainnya. Jelas? Nih, mudah-mudahan paham. Atau masih bingung? Pak Mastomani? Soal belum paham? Bingung? Kalau naik fa'il itu maksudnya apa? Naibul fa'il, naib itu artinya Mengganti. fa'il. Nanti kita jelaskan. Pokoknya yang sekarang antum pahami dulu, rofa ini itu hanya kedudukan dalam kalimat. Paham ya? Tadi yang isim mu'rab misalnya isim di sini ternyata jenisnya rofa, ternyata di sini jamak. Kedudukannya. Nah, antum jamaknya ini berarti jamak misalnya mudzakkar salim atau muannas salim atau jamak taksir. Kenapa? Karena dia jadi mubtada. Baik. Mudah-mudahan anda nggak salah. Ini jelaskan gitu ya. Hapus dulu. Sana. Ya, bukan jadi hapus. Apa sudah ini? Jadi kemana ini? Sudah permanen. Nggak apa-apa ya ini ya. Baik, anak ulangi. Anak ganti warna saja biar memudahkan. Nah, kita kembali ke sini. Kembali ke sini. Baru update ternyata nggak bisa dihapus ya. Baik. Lanjut dulu.
misalnya, nah antum coba simak di depan. Di sini rofa isim atau isim-isim yang rofa itu kan ada 6. Nomor 1 itu mubtada, nomor 2 khobar. Dalam kalimat atau jumlah mufidah tapi nggak apa-apa ya, atau kelihatan kan? Kalau kayak gini nggak bisa nih. Baik, nggak masalah. Isim-isim kalau dia rofa ada 6 kedudukan, 6 posisi dalam kalimat, dalam sebuah jumlah. Pertama, kalau isim tersebut rofa bisa jadi dia sebagai mubtada. Ini ya, bisa jadi sebagai mubtada. Yang kedua, bisa jadi isim tersebut kenapa hukumnya rofa? Karena bisa jadi khobar. Atau yang ketiga, makanya di sini mubtada di sini kan Allahu akbaru. Ini mubtada, ini khobar. Kelihatan? Kemudian yang ketiga, kapan isim itu rofa dalam sebuah jumlah sempurna, bisa jadi kedudukan dia sebagai isim kana. Kana itu rumusnya apa? Ismun kana Rofa. Isim kana. merofakan isim Baik. Merupakan isim dan memasukkan khobar. Watan sibul khobar. Baik. Jadi kalau misalnya rumus kana itu sudah hafal, maka gampang sekali nanti menemukan bahwasanya isim pasti dhamma, isim pasti rofa. Tergantung isim kananya itu apakah nanti jenisnya isim mufrad, isim maksur, asmaul khamsah atau yang lainnya. Paham ya? Iya. Jadi nggak peduli, yang penting dia rofa. Tandanya yang beda-beda gitu. Tandanya saja yang beda-beda. Mau antum pakai isim kana itu pakai isim mufrad boleh, asmaul khamsah boleh, jamak mudzakkar salim boleh. Itu kan penggunaan jenis. Yang penting tandanya antum sesuaikan. Kalau tadi antum mau menggunakan isim kananya, antum pakainya isim mufrad. Berarti tandanya dengan apa? Harokat akhirnya. Doma. Kalau musanna, Alif. rofa semua pokoknya. Isim musanna, Alif. jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, doma. Kemudian isim maksud, qadar. Kemudian
apa namanya? Jamak taksir Doma. dhamma, kemudian asmaul khamsah, Wawu. kemudian manun nasarfi Doma. dhamma. Atau isim manqus Takdiru. dhamma. Jadi antum bisa pakai untuk dimasukkan sebagai isim kana, dijadikan sebagai isim kana. Itu boleh menggunakan 9 jenis isim. Nanti tandanya itu harus pas dong, ya. Jadi jangan nanti kemudian antum isim kana kemudian harokatnya fathah, kan nggak nyambung. Nasab. Padahal isim kana di sini harus Rofa. contohnya mana isim kana di sini? Albabu. Harokatnya apa di sini? Dhamma. Berarti albabu kalau isim kana di situ menggunakan kata albabu, ini jenis isim apa? Isim mufrad. Jelas ya? Baik. Mulai nyambung ya? Nah. Kedudukannya isim kana. Kalau dua berarti Al-Baban. Kalau dua boleh nggak babu diganti dua pintu? Kanal babani maftuh. Tuha. Nah ini khobar kananya hukumnya nasab atau rofa? Ada nggak di sini khobar kana? Ada nggak di antara 6 ini? Nggak ada kan? Berarti khobar kananya ketemunya di mana? Nah di sini di nasab. Berarti harokatnya harus fathah kalau mufrad. Kalau tadi kanal babani maftuhaini. Kenapa haini? Karena ismu Kan babani bener-bener udah bener pakai alif. Tapi kenapa kok maftuhaini? Kok tiba-tiba berubah jadi ya? Karena suasana. Karena jadi khobar khobar kana. Khobar kana hukumnya mansub nasab. Tanda nasabnya musanna 2 dengan apa? Ya. Jelas ya? Yang ini dulu baru masuk ke jenis. Ngoneknya ke yang dasar tadi. Jelas sampai sini ya? Ada bawahnya. Alif ya. berarti yang itu dikalahin itu ya. Yang mana, Pak? Kanannya dikalahin ya. Kanannya dikalahin sih. Hukumnya karena ini kan hukumnya kan karena kan harusnya Karena tetap kanan. bukan ya. Jadi Punya pertanyaan, tapi posisinya baru ke jenisnya gitu. Saya tanya antum. Kana albabu maftuhan. Isim kana yang mana di kana albabu? Albabu. Albabu harokat akhirnya apa? Kenapa dhamma? Isim mufrad. Paham? Nah, kalau misalnya anak ganti kanal abwabu maftuhatan, jamak taksir. kanal abwabu jamak dari albabu. Taksir. Doma. Mufradnya doma. Jamak ya. Cirinya doma, kedudukannya jenis isimnya jamak taksir, kedudukannya isim kana. Udah jelas ya merah. Oh nggak jelas ya? Merah kan jelas. Lupa. Hijau. Ini bisa kuning. Putih. Contoh pertama pakai kana. Kana itu kan rumusnya Tarpaul isma watan sifil khobar. isimnya setelah kana di sini harokatnya
doma. Nah kalau nasabnya khobar, watan sibul khobar, khobarnya kana, kita masukkan kana. Kita pakai misalnya tadi contoh albabu, Bahu al-abwab albabu, maaf, Tuhan. ini sebagai Rofa rafa, sebagai isim mufrad kana. Ini khobar sebagai kana khobar kana. Nah, saya tanya antum, kanal babu, harokatnya apa albabu? Doma. Karena doma, kenapa doma? Karena dia sebagai isim kana. Isim kana. Dan kenapa doma? Jenisnya isim apa di sini? Isim mufrad, ya kan? Mufrad. Jelas? Sementara khobar kana di sini harus mufrad juga. Harus mufrad. Kan tandanya dengan fathah. Ya kan? Khobar kana. Kenapa pakai fathah? Karena jadi khobar kana. Dan kenapa pakai fathah? Apakah jenisnya isim ini mufrad, musanna atau yang lain? jenis isim mufrad. Mufrad. Seandainya antum rubah kana setelahnya isim kana ini dan khobar kana, boleh nggak selain isim mufrad? Boleh. Sangat bisa. Contoh kana misalnya pakai jamak mudzakkar salim. Pakai jamak mudzakkar salim. Mudarisun. Kana al Mudarisu. mudar Isu. kana al mudarrisuna apa? Mahiruna misalnya. Afan mahiri, Nah. Mahirina. mahirina. Jelas? Ingat, kita pakai kana. Yang nomor 3 tadi ya. Ya. Kita mempelajari isim kananya. Ini al mudarrisuna, rofaknya itu dilihat dari waw sukun. Tandanya wawu. Ini kan isim kana. Ngelihat kalau dia isim, dilihat dari wawnya ini. Oh dia waw, berarti dia sebagai isim kana. Dan jenis al mudarrisuna kenapa pakai wawu? Karena apa? Jelas? Nah, sekarang kok mahirina nggak mahiruna? Masalahnya apa? Karena Ini kenapa? Karena dia menjadi obat kana. sebagai khobar kana. Kan khobar kana harus nasab. Jelas? Khobar kana. Nah, di sini ciri khobar kananya dengan apa? Tandanya dengan apa? Ya sukun. Kenapa dengan ya sukun? Jenisnya isim apa? Karena sesuai dengan isim. Nah, sampai sini sudah kebayang? Ini yang ana maksud. Ini satu kalimat, antum paham gak kalimat ini artinya? Bisa dipahami kan? Karena konon al mudarrisuna, para guru mahirina, pintar. Antum paham kalimatnya, tapi antum harus, kenapa paham bisa mengartikan kayak gitu? Karena antum sudah paham kedudukan tiap-tiap isim. Oh di sini pakai kana, berarti antum cari isim kana dan khobar kana. Nah pastinya dua-duanya isim dan khobar itu isim. Dua-duanya isim, bukan kata kerja. Sesuai dengan jenis dan kedudukannya. Jelas? Nah gitu. Makanya tadi dari awal Anda bilang, nah isim inilah yang sekarang antum sedang pelajari kedudukannya sebagai apa di situ. Kedudukannya isim ini dalam kalimat ini sebagai apa? Kenapa kok tetap pakai wawu? Dia maksudnya jenis isim apa? Kok pakai wawu? Nah gitu. Pertama yang dipahami pakai wawu karena dia isim kana. Kenapa? Jenisnya jamak muzakkar salim. Apakah bisa antum ganti dengan isim selain jamak muzakkar salim selain mufrad? Asmaul husna. Bisa sekali.
Contoh lagi asmaul khamsah. Puyeng. Kana. Ismaul khamsah rofaknya dengan apa? Wawu. Wow. Abuka. Abuka apa? Onon bapakmu Goniun. Goniun, Gonian. Gonian, Walidan. kaya. Walidan juga. Kananya antum nggak usah otak-atik lagi. Dia sebagai patokan antum di sini untuk mencari pertama, untuk mencari isim kana dan mencari khobar kananya. Nah, kananya. Nah sekarang antara dua kata ini mana yang sebagai isim, mana yang sebagai khobar? Buat kana ya, ingat kita bahas kana. Ini sebagai apa? Isim kana. Kalau antum tahu ini sebagai isim kana, Karena itu asmaul khamsah. antum lihat dari sini ada waw sukun, berarti otomatis dia jadi isim, berarti otomatis rofa. Abuka, nah, ini berarti asmaul khamsah dong, dan dia kedudukannya rofa dan sebagai isim kana, tandanya dengan ini waw. Wow sukun. Makanya ini jenisnya Jenisnya asmaul khamsah. al asma al Khamsah. jelas. Ya. Baik. Karena udah kelihatan di sini ada waw. Kalau ada ya, oh berarti bukan karena abika. Nah, berarti abika bukan isim, pasti bukan isim kana kan gitu. Berarti kalau enggak isim kana ya ini khobar Khobar kana. kana. Nah, khobar kana. Kenapa khobar kana? Karena antum sudah lihat harokat akhirnya Fathah. berarti dia nasok. Hukumnya nasok di situ. Kedudukannya sebagai khobar kana karena dilihat dari harokat akhirnya nasok. Nasab. Jenisnya apa gonian ini? Isim apa? Apakah isim asmaul khamsah juga? Ayo, gonian. Mufrad. Mufrad. Jenisnya isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Berarti boleh dong asmaul khamsah dengan isim mufrad jadi gabung? Bisa. Sangat bisa. Nah ini yang tadi ana maksud isim-isim ini antum memahami kedudukan dalam jumlah secara keseluruhan ini itu sebagai apa? Hukumnya rofakah, nasokah atau jar? Kalau rofak kenapa? Ya karena ada wawunya di sini. Kenapa? Karena dia kan jenisnya asmaul khamsah. Nah di sini kenapa kok fathah? Kenapa fathah? Hukumnya kenapa nasok? Fathah. Karena dia jenis isim mufrad. Sehingga di sini kedudukannya sebagai khobar kan? Anak. Paham ya? Pertama. Tapi sudah connect ya, maksudnya sedikit-sedikit paham ya? Istirahat. Ini baru dikit. Belum tadi jam 12 Pak. Karena kalau gini tuh kita nggak kerasa, kalau tahu udah jam 7. Jadi nanti gini dok, ini apa namanya itu? Isim kana ini nanti tetap ngikutin jenis sama kedudukan ini. Pasti, pasti dalam kalimat apapun, untuk mau lihat bisa apa ya? Misalnya ini Bismillah, Bismillah ini, Bismillah itu kan isim, ismun. Kenapa jadi ismi? Ada jar. Ada huruf jar. Isim mufrad. Kenapa jar? Ya karena masukan huruf jar. Bukannya jenisnya
Kasroh. Ini kita kasih contoh ya. Bismillah. Ini kita langsung praktek dalam Al-Quran saja misalnya. Nah, untuk melihat di sini, ini kan huruf B, kemudian di plus ismun, kemudian Allah, Rahman, Rahman. Rahim. Berarti kalimat ini terangkai dengan isim semua dong. Ya. Satu hurufnya saja, yaitu huruf apa itu? Aslinya ismun. Tapi karena kemasukan huruf jar menjadi bismi. Nah, ismi ini sebagai majrur. Ismi ini isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Bisa Karena kasroh. kasroh. Ya benar. Kasroh kan? Ya. Dan artinya tunggal. Nah, Paham? ya. Kasrohnya majrurnya karena bi. Nah, Allahi ini kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Mudah ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Ini mudhof Ilaih. ilaih. Dengan menyebut namanya Allah. Dan jenisnya ini kedudukannya kan sebagai mudhof ilaih dalam kalimat yang sempurna ini. Ya. Nah, jenisnya isim apa ini? Mufrad. Kelihatan mufradnya dari mana? Dari tanda Kasroh. dari kasroh. Kasroh. Dan artinya tunggal. Udah jelas Allah di sini. Dan seterusnya. Jadi di sini dan seterusnya. Ini antum harus paham kedudukannya. Ar-Rahim sebagai sifat, sebagai naat tadi. Ini naat juga. Naat. Mana rohim ya? Ya, enggak ada yang disifati. Iya, sifatnya naat, manqutnya yang mana? Allah. Dia mudhof ilaih sekaligus manqut. Jenisnya isim mufrad. Gitu. Jelas ya? Dan di sini pun harus kasroh karena untuk sifat kepada manqut ini yang disifati. Allah di situ harokatnya apa akhirnya? Maka sifatnya harus kasroh. Nah, mana berarti? Itu. Jelas? Nah, di sini kan kita mulai tergambar tuh. Oh, berarti gitu cara menentukan kedudukan kata per kata dalam jumlah yang sempurna. Sudah tergambar ya? Nah, tadi kan Anda tanya jenisnya isim mufrad. Ini juga Ar-Rahmani, ini juga jenisnya isim pasti mufrad. Di sini Ar-Rahim pasti jenisnya isim mufrad juga. Jelas? Gampang kan? Bahasa Arab gampang. Dan antum sudah mempelajari semua, tinggal antum tentukan kata ini. Oh, tersusun dari ini, kenapa dia kasroh? Allahi kenapa dia kasroh? Ar-Rahmani kenapa kasroh? Ar-Rahim kenapa kasroh? Nah, harokat-harokat akhir, tanda-tanda terakhir pada kata tersebut yang harus antum selesaikan masalahnya. Itu namanya mi'rab. Jelas? Nah, ini yang dipelajari di jilid 3 dan jilid 4. Pun sama di sini. Misalnya Anda langsung tanya antum, Bang. Robbi kedudukannya sebagai apa? Robbi di sini. Anda langsung tanya, ini katakanlah antum udah tahu. Nah, Robbi. Antum cari. Kalau anak tanya lagi, lillahi al-alamina. Cuma kita baca dari belakang. Lillahi obar
Robbi itu badal. Badal. Betul. Al-alamina. Badal tadi pasti ngikutin yang mabdulnya, yang dibadalin. Badal itu penggan. Selain badal dia sebagai apa di situ? Sebagai apa di situ? Robbi. Nah, Kalau sudah di sini sudah disebutkan badal berarti bukan lagi. Apa ya? Apa ya? ini apa Tadi kata Pak fa'il. Fa'il. Badal ya? Iya Pak. Iya fa'il. Rabbil alamina. Nah ini alamina nih apa jadi apa? Nah, jadi apa tuh? Tangan. Alamina alif lam. Oh Oh iya. alamina sebagai apa? Rabbil alamina. Ini kan sebagai mudhof juga kan? Mudhof ilaih yang mana? Alamina. Ini. Mudhof ilaih. Tandanya iya ya. Nah, Caranya mudhof ilaih harus apa kedudukannya? harus majrur. Majrur. Ya. Betul? Dengan Nah, majrurnya kenapa kok dengan ya? Anak tanya antum, jenisnya apa? mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Nah, gitu caranya. Pusing? Enggak pusing sama ya? Aman. Lah promosi. Gimana namanya? Kenal jam 12 masih lama. Yang 12 masih lama. Besok tinggal tidur pulangnya. Nah, supir ini. Syukuri. Pak Edi cerita syukuri. Pak Adi besok. Saya mau ke pasar. Mau obat botrek? Ada botrek kan? Kopi. Pijang. Energen ada energen. Harus pakai rasgab pada saat ini. Harus pakai alat tadi dia. Iya. Irob, iya mecah. Ini irob itu mecah. Menjelasin kedudukan kalimat itu kan. Baca apa? Yang mungkin Iya. bukan
siapa? Apa? Ini bilangnya sekolah jualan apa nih? Masih dikasih nomor biliar, Pak. Kenapa di mana di luar? Oh salah nih, enakan sama kok ini kopi mau kopi kopi Kebanyakan nominal ya. 22 ya. Ini anda mau ini tuh ya. Yang isim kana itu tadi. Kan al-babu waktu kalau seharusnya kan bisa ya. Al-babu waktu pun gitu ya, kalau nggak kemasukkan kana saja ya. Betul, kalau nggak masukkan karena Jadi waktu. karena al-babu maftuhan gitu kan ya. Betul. Nah, terus al-babu maftuhan itu adalah mutada khobar gitu ya. Mutada khobar. Nah, mutada khobar jenisnya ini adalah satu ya, satu itu berarti mufrad. Kemudian kedudukannya itu al-babu jenisnya satu, maftuhan jenisnya satu. Kemudian kedudukannya adalah dia sebagai khobar kana dan dulu ya. Khobar kana yang Khobar nasab kana berarti yang bawah. nasob. iya Khobar berarti yang belakang ya, itu ya. Khobar berarti yang Maftuhan. al-mansubatul asma itu. Iya. Yang ini masuknya ke sini Pak Eko. Masuknya ke sini ini. Berarti kalau digabung yang isim inna isim kananya rofa masuknya rofa, yang khobar kananya masuknya nasab. Oh, itu. Ada di buku. Jelas ya? Saya ada catatan yang dulu Ustaz nama ini. Oh gitu. Ada yang lain? Tapi bisa di ini ya ditangkap ya Pak Eko ya? Ya harus ini kan ada catatan gitu kan. Betul. Mastiin. jadi dalam membaca kalimat itu pertama harus tahu artinya udah jelas, kedua kedudukannya yang kedua itu Ustaz ya. Nah, baru alamatnya apa gitu kan, Tandanya apa? tandanya apa. Sebenarnya lihat tandanya pasti tahu kedudukannya. Seperti itu. Kita lihat tanda, oh tandanya isim nih, ada alif lam tapi fathah. Kalau Jadi baca artinya kalimat sama. kayaknya lebih mudah ke tanda dulu baru kedudukan Pak. Betul, makanya itu. Makanya lihat tanda dulu kan. Iya. Harokatnya di situ apa? Itu kalau pakai harokat ya. Tapi kalau nggak pakai harokat, Ya bro. misalnya gundul tuh. Nah, kalau gundul gimana? Ya kita harus tahu dua-duanya, harus tahu oh ini jenis isim mufrad, musanna, harus hafal tadi kan. Kalau nggak hafal nggak mungkin bisa.
Terus yang kedua, antum artikan ini maksudnya apa? Berarti lihat kalau dibaca tandanya benar, nah itu berarti sudah tepat. Jelas ya? Baik. Yang lain mungkin? Kalau nggak ada berarti udah paham. Ini kan anak baru nerangin isim kana gitu ya. Cuma belum yang khobar inna, al-fa'ilna, ismul fa'il. Jadi nanti diterangin semua. Diterangin semua. Makanya kalau kita nanti tidak cukup berarti ya kita cukup membaca dari contoh saja gitu ya. Pak Mas Tolani bisa dipahami? Sama ya? Faktor kalau yang ditanyakan. Kalau misalnya yang tadi alhamdulillah, sebenarnya bukannya ini. Alhamdulillah itu Lillahi jar majrur. Ini yang namun terangkan mubtada muakhir khabar muqaddam kayaknya belum. Makanya Masih terlalu jauh. contohnya balik ke sini dulu. yang dulu apa ya gimana gitu. Alhamdulillah itu masuk untuk wilayah apa? Maksudnya apa nih? Lagi malas. Diulangi kalau alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya untuk wilayah atau apa? Alhamdulillah mubtada. Alhamdulillah mubtada. Sidanya al. Tinggal kalau di situ mubtada berarti antum cari khabarnya yang mana. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam dan seterusnya. Nah, khabarnya saja di sini antum cari. Setelah kedudukan kata per kata, alhamdulillah tahu sebelum tanda lillahi jar majrur rabbi sebagai badal ala alamina sebagai mudhof ilaih. Kan enggak ada yang menyebutkan khabar kan? Nah, bisa jadi rabbil alamin sebagai khabar. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Atau bisa jadi jar majrur lillahi sebagai khabar. Jadi khabar dari alhamdulillah. Khabar dari alhamdulillah. Oh ya, dari ilahi. Tapi susunannya syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu apa? Jar majrur dan mudhof. Dulu kan sudah pernah menjelaskan. Oh, resip. Setahunan yang lalu kalau nggak salah. Kenapa satu Gimana? terus latihan? Banyak latihan. Semakin sakit. Minum. Kalau banyakin minum mungkin sebenarnya. 10 menit lagi nggak apa-apa ya? Iya. Iya. Jadi 19.50 kita tutup. Sudah mau jam 8 Ustaz? Gimana? Sudah mau jam 8? Iya. Oh setengah 8. Setengah delapan. Jam 12 juga. Tadinya mau jam 12. 19.40. Kalau jam 12 kan kita masih buat rebus kacang. Nggak bisa. Ya jadi jam 12 sekarang udah bisa semua. Nah, Jadi masih cepat pesan. kan? Tapi kita selesaikan marfu' dulu ya. Kita nggak usah bahas nasabnya dulu. Kita bahas yang rufa'nya dulu nih yang di sini nih. Jelas ya? Iya. Kita bahasnya di sini. Nah, kapan juga isim itu kedudukannya rofa ketika dia jadi khobar? Ketika jadi khobar, khobar inna. Khobar inna harokatnya pasti dhammah kalau isim mufrad. Harokatnya khobar inna pasti bukan harokatnya, tandanya khobar inna alif kalau dia isim Sana. Karena wow kalau
Jamak mudzakkar salim. Itu. Jadi kebalikan dari kana, yaitu Inna. Tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah ini rumus. Khabar al-musul ism inna. Kalau rumusnya dulu, baru kedudukannya, baru jenisnya. Ya. Ini yang di kedudukan isim ternyata sama sekali ya. Cuma ini dibuat tabel-tabel, kalau di sini kan dibuat gini. Iya. Lalu Ustaz. Di sini ada 7, di sini ada 7. Anak basi ini. Iya. Khabar inna Allah di sini harokatnya fathah ya, karena sebagai Ina. sebagai Ismul inna. isim ina. Maka kenapa ghafurun sebagai Khabar inna. dan harokatnya dhamma berarti dia isim apa? Mufrad. Mufrad. Harokatnya dhamma berarti dia isim mufrad. Ayo. Jelas ya, khabar inna kebalikan dari isim kan. Kemudian fa'il pelaku. Fa'il itu gini. Fa'il kan di sini kan pakai dhamir mutasil ya, khalaqana. Iya. Ya, Allahu. Maf'ulnya pakai dhamir. Nah di sini. Fa'il itu berarti harus ada fi. Fi'il. Khalaqa sebagai apa? Menciptakan. Fi'il. Nah, Maf'ul. maf'ul. Allahu Fa'il. fa'il. Semua fa'il harus roh. Bapak. Nah di sini Allahu kenapa pakai dhamma? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Oh, baik. Ahsan. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah. Yang naibul fa'il Iya, Pak. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita. Iya, Allah menciptakan kita. Semuanya. Iya, sudah semua. Allah menciptakan kita. sekarang yang naibul fa'il. Nah, berapa lama? Naibul fa'il, naib itu artinya apa? Ganti. Ganti. Fa'il Fa'il. laku. Nah, kasih kompos ini. Nah, kuat. Stop dulu saja. Ya sudah. Soalnya dulu. Kita lagi duduk tengah duduk. Mudah-mudahan besok udah balik lagi sekarang. Beratnya lulus. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.